Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Malikasan. Hari ini aku akan berbagi nih tips-tips apa saja yang perlu kalian siapkan untuk mempersiapkan Latsar secara blended learning. Nah, oleh sebab itu jangan lupa bagi kalian semuanya yang belum klik like, subscribe, silahkan klik like and subscribe dan juga share video aku apabila video aku ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk Latsar kali ini berbeda sekali dengan Latsar tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kita lagi di masa pandemi Corona 19 ya. Kebetulan ini saya masih dalam proses tahap habituasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan ini untuk mengikuti kegiatan Latsar secara daring. Jadi untuk tips yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah kalian harus mempersiapkan jaringan internet dan juga laptop ataupun HP yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi teman-teman, untuk pembelajaran daring ini tidak setiap hari dilakukan. Jadi tidak setiap hari kalian bisa melihat jadwal kalian untuk pembelajaran sinkronus atau pembelajaran yang dipandu oleh pengampu atau WI. Yang kedua, selain pembelajaran secara sinkronus, ada juga yang namanya pembelajaran asinkronus, di mana ini membutuhkan kedisiplinan dari kita sendiri, karena di pembelajaran asinkronus ini kita dituntut untuk belajar secara mandiri, sehingga kita dikasih waktu nih untuk belajar secara mandiri mempelajari modul dari MOOC. Kemudian yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah jangan lupa pasang alarm. Nah, ini terjadi di kegiatan saya ketika itu. Jadi ketika itu saya tidak memasang alarm teman-teman. Jadi setiap pagi dan juga sore hari kita diwajibkan untuk absen. Jadi ada 2 absen yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah di LMS, kemudian yang kedua adalah di Siptenan. Nah, di Siptenan ini merupakan salah satu website dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah, sehingga masing-masing provinsi pastinya akan berbeda-beda nanti untuk absensi per wilayahnya masing-masing. Akan tetapi untuk di LMS ini menyeluruh seluruh Indonesia, sehingga kita wajib melakukan absensi di dua website ini. Nah, ketika waktu itu saya untuk absensi sore ini terlupa teman-teman di hari kedua Latsar saya. Nah, ini jangan sampai terulang nih di Latsar teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa pasang alarm sebisa mungkin ketika waktu-waktu untuk absensi. Kemudian teman-teman yang ketiga yang harus kalian persiapkan ini adalah mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring dari Latsar tersebut. Karena masing-masing instansi atau masing-masing kabupaten ini berbeda-beda kebijakannya. Di Kabupaten Kendal ini seluruh peserta Latsar CPNS ini bisa mengikuti Latsar secara daring, boleh di rumah, di instansi masing-masing, ataupun dimanapun. Yang terpenting adalah koneksi internetnya itu stabil. Akan tetapi berbeda pula dengan kabupaten lain yang mengharuskan peserta Latsar ini mengikuti pembelajaran daring misalkan di BKPP masing-masing. Kemudian ada juga yang harus peserta Latsar ini diharuskan untuk mengikuti pembelajaran daring di instansinya masing-masing. Jadi berbeda-beda ya kebijakannya ya. Akan tetapi kita harus siap nih apabila nanti pembelajaran daring tersebut diminta untuk di BKPP atau di instansi masing-masing ataupun dimanapun kita boleh memilih. Kita harus siap semuanya. Setelah itu oleh masing-masing wilayah pasti kita ketika sudah masuk di satu angkatan Latsar CPNS kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Oleh karena itu kalian harus siap nih diberikan kelompok dengan siapapun dan orang dari instansi manapun kita harus siap, karena di dalam satu kelompok itu pasti tidak hanya terdiri dari instansi yang misalkan dari pendidikan. Tidak, akan tetapi akan di-mix atau dicampur dengan instansi-instansi yang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa saling bekerja sama, teman-teman. Nah, untuk pengumpulan tugas, jadi masing-masing agenda dari agenda 1, 2, dan 3 itu pasti akan ada yang namanya tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas, misalkan nih agenda 1 materinya sudah selesai kita pelajari, sudah diberikan oleh WI-nya masing-masing. Nah, nanti pasti akan kita diberikan tugas. Nah, tugas itu nanti kita
kumpulkan atau kita upload melalui website dari masing-masing kabupaten. Nah, kalau kemarin dari Kabupaten Kendal ini menggunakan website dari Siptenan. Oleh karena itu, ketika kita sudah selesai melaksanakan dan mengerjakan tugas, maka kita wajib menguploadnya di website Siptenan. Oleh karena itu, teman-teman juga harus informasinya harus tahu nih secara menyeluruh agar kalian tidak ketinggalan informasi. Dan hati-hati, biasanya ketika kita mengumpulkan tugas pasti di situ tertulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kita harus jeli kita masuk di kelompok berapa. Kalau aku kemarin masuk di kelompok 1, berarti ketika kita mengumpulkan tugas, kita harus fokus pengumpulan tugas ada di kelompok 1. Jangan sampai salah masuk kamar nih teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, itu tadi informasi tentang pelaksanaan Latsar di kabupaten saya, yaitu di Kabupaten Kendal. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan diambil hikmahnya dan juga bisa menjadikan motivasi semangat untuk teman-teman semuanya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.